Fakta Sylvester Matutina disebut bohong besar, Lisa Yusuf Kalla, tak ada pertemuan perdamaian. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Kita harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini, pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Sudah inkrah. Sementara itu, saudara, Sylvester Matutina mengklaim telah berdamai dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kalla. Sementara itu, soal proses hukum, Sylvester pun mengklaim sudah menjalaninya dengan baik, hanya saja tidak diberitakan media massa. Sebelumnya, saudara, Roy Suryo dan juga tim advokat anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu pekan lalu untuk meminta Kejaksaan Negeri mengeksekusi Sylvester Matutina terkait dengan perkara fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kalla yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sejak tahun 2019. Yang saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali, 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kalla dan hubungan kami sangat baik. Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik. Dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kalla tidak pernah memberitakan di media. Pihak Yusuf Kalla membantah pernyataan Sylvester Matutina yang mengaku pernah bertemu dengan Yusuf Kalla dan urusan hukumnya sudah selesai. Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga teman Yusuf Kalla, Hamid Awaludin, mengatakan Sylvester memang sudah meminta maaf dan diterima oleh Yusuf Kalla. Namun JK menegaskan kasus hukumnya harus tetap berjalan. Oke, makasih ya teman-teman ya. Oke. Kemudian lawyer keluarga Pak Yusuf Kalla melapor ke Pak Yusuf Kalla. Sylvester minta maaf, Pak. Pak Yusuf Kalla merespon, ya orang minta maaf kita harus maafkan, tapi kasus hukumnya tetap jalan, ya. Jadi tidak pernah ada pertemuan antara Sylvester dengan Pak Yusuf Kalla membicarakan settlement mengenai kasus ini. Statusnya adalah terpidana, ya, berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297 ya 2018 lagi dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan, ya, atau masuk lembaga pemasyarakatan. Jadi ini yang kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi. Sylvester ini kan mengatakan sudah selesai, proses hukumnya sudah saya jalani dan sudah ada perdamaian yang di situ mengisyaratkan walaupun dia ini sudah inkrah, putusannya ini satu untuk masa tahanan 1,5 tahun, tapi seperti melipir gitu loh, menghindar bahwa sudah ada perdamaian, yang artinya kalau sudah ada perdamaian maka dia sepertinya berharap sangat-sangat begitu tidak akan dieksekusi dan mengatakan bahwa sudah bertemu dengan Yusuf Kalla dan sudah diterima permintaan maafnya dan sudah ada perdamaian. Dan ini Mas Ersu, kabar terbaru saya membaca dari Kumparan, rupanya ini terkonfirmasi lewat Kumparan. Pihak keluarga Pak JK itu sama sekali mengatakan bahwa Pak JK itu, Pak Yusuf Kalla ya, sama sekali belum pernah bertemu dengan Sylvester Matutina. Jadi apa yang diklaim oleh Sylvester tersebut itu jelas kebohongan besar. Kami mau menegaskan kembali klaim dari Sylvester Matutina sudah 2-3 kali bertemu dengan Pak JK, itu betul atau tidak? Setahu saya itu sama sekali tidak benar. Pak Yusuf Kalla tidak pernah bertemu Sylvester Matutina membicarakan kasus ini, sama sekali enggak. Ya. Tapi artinya dari 2019 sampai 2024 tidak pernah ada komunikasi sama sekali meskipun dari perwakilan pihak Pak JK? Tidak ada. Jadi dulu waktu Sylvester diadili, kabarnya
dia minta maaf di pengadilan kepada Pak Yusuf Kalla. Lawyernya Pak Yusuf Kalla sampaikan ke Pak Yusuf Kalla bahwa Sylvester Pak sudah minta maaf. Pak Yusuf Kalla mengatakan, wah wajib hukumnya saya maafkan orang yang minta maaf. Namun proses hukum itu kan urusan negara. Lagian sudah berproses di pengadilan. Ini kan harus dipisahkan antara kasus perdata dan pidana. Kalau kasus pidana, apalagi kalau sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa dikompromikan, beda perdata. Ini kan pidana. Beliau dituntut di pengadilan negeri, dihukum 1,5. Kemudian beliau naik banding, tetap dihukum 1,5 tahun. Kemudian kasasi, putusan kasasi, Sylvester tetap dihukum 1,5 tahun. Itu kalau saya nggak salah tahun 2019 ya. Nah, sekarang pihak kejaksaan yang mewakili negara mau melakukan eksekusi itu sangat benar. Nah, karena ada putusan hukum yang harus dijalankan. Dan kemudian Muklisah Kalla, ini adalah putri dari Pak JK, dia mengatakan bahwa tidak pernah ada pertemuan antara ayahnya itu dengan Sylvester Matutina. Bahkan dia mengatakan seperti ini sangat-sangat tegas apa yang dia katakan. Pembohong, tidak pernah bertemu bapak, dia buronan. Tidak ada perdamaian, permintaan maaf diterima, namun proses hukum tetap lanjut. Itu ya memang orang prosesnya udah sampai ya. Sampai udah di Mahkamah Agung kok ya, jadi nggak proses perdamaian itu lain lagi, itu sebelum diproses di pengadilan yang sekarang disebut restoratif justice ya. Tapi kan sebelum proses pengadilan. Ya, lanjutkan Mbak. Iya, jadi ini kan sudah sangat-sangat jelas sekali bahwa apa yang diklaim oleh Sylvester, bahwa sudah ada proses perdamaian, sehingga proses hukumnya sudah dijalani. Kalau proses hukum sudah dijalani, artinya kan sudah selesai. Maksudnya kan seperti itu. Dia udah ditahan dong berarti kalau udah dijalani. Iya, betul. Dan ini kalau kita melihat yang seperti ini, prosesnya dari sejak dia berdemo dan kemudian dia di lapang itu membuat fitnah tentang Pak Yusuf Kalla ketika itu tahun 2017, kemudian berproses 2018, 2019, artinya sudah 6 tahun. Ini sabar betul loh keluarga dari Pak Yusuf Kalla. Memang Pak JK ini kan lengser dari kursi wakil presiden tahun 2019 dan kita tahu sesudah itu makin brutal ya apa yang kelakuan dari para relawan Jokowi, terus kemudian juga gula-gula kepada para relawan Jokowi ini, dia menduduki berbagai tempat. Oke, nah Prof Hamid, kalau gitu Anda dapat informasi tidak kenapa dari 2019 sampai sekarang Sylvester Matutina masih belum dieksekusi? Wah, itu pertanyaan sebaiknya ditujukan kepada penegak hukum ya. Tapi kalau yang Anda analisis, apakah ada alasan yang mungkin bisa menjadi ya penyebab kenapa eksekusi itu belum dilakukan sampai sekarang? Saya tidak mau melakukan dugaan tentang itu. Saya hanya heran kenapa tidak pernah dieksekusi kasus ini. Karena malah ada lagi kasus lain yang diadukan oleh Pak Yusuf Kalla, sampai sekarang itu tidak pernah diproses sama sekali. Dan Pak JK juga tidak tahu alasannya terkait ini ya Pak? Tidak pernah. Saya tahu tidak pernah diberitahu alasannya kenapa. Nah Prof Hamid, tapi ketika kasus ini akhirnya mencuat kembali di media juga salah satunya, apa respon Pak JK yang terbaru? Ya, respon Pak JK mengatakan, ya bagus, kejaksaan menegakkan aturan. Kan negara, pemerintah yang diwakili oleh kejaksaan, itu menjalankan putusan lembaga tertinggi di bidang hukum, yakni Mahkamah Agung. Ini kan putusan kasasi. Ya mutlak dijalankan. Nggak bisa dikompromikan. Saya menduga sebetulnya memang Pak keluarga Yusuf Kalla, kalau seandainya anaknya Muklisah Kalla sampai mengatakan bahwa dengan begitu geram ya nadanya bahwa tidak pernah bertemu bapak, dia buronan, artinya keluarga Yusuf Kalla ini selama ini menantikan supaya Sylvester ini dieksekusi. Tidak mungkin mereka tentu bukan buronan dalam kasus DPO, bukan itu maksudnya. Bukan, ya. Tapi
adalah ini seseorang yang seharusnya dieksekusi, tapi dia tampak di mana-mana di televisi melakukan jumpa pers sebagai jubir kemarin di TKN muncul mewakili Gibran apa dan sebagainya, tapi tidak ada tindakan hukum gitu. Nah, artinya itu menyakitkan lah ya buat orang yang berkat dia. Walaupun kalau saya baca flashback lagi ya kisah-kisahnya, Pak Yusuf Kalla tadinya sebenarnya nggak mau itu melaporkan itu, dia dianggap itu udahlah itu jadi pahala, mengurangi dosa-dosanya, tapi kemudian desakan dari warga di sana katanya di kampung halamannya yang merasa tersinggung gitu, jadi kemudian akhirnya diputuskan waktu itu memberikan surat kuasa kepada para pengacaranya, dan banyak sekali 100 orang pengacaranya waktu itu, dan yang memberikan surat kuasa dan keluarganya Pak Yusuf Kalla, bukan Pak Yusuf Kallanya gitu, karena mungkin buat Pak Yusuf Kalla memang terlalu ecek-ecek soal ini kan gitu, tapi sekarang buat publik setelah lihat dia seperti itu, tampilannya ini jadi sesuatu yang serius soalnya gitu, dan orang banyak menantikan itu kapan dia dieksekusi kan. Iya betul sekali Mas Ersu. Jadi ada nuansa itu, nuansa keberpihakan dari orang-orang kampung, saudara-saudara Bugis di sana yang merasa kemudian dilecehkan. Ya bagaimana tidak? Pak Yusuf Kalla ini seolah menjadi simbol dari patron lah ya. Ya, betul. Jadi panutan dan juga pengusaha yang sukses gitu ya. Panutan dan juga apa yang menyentuh Pak Yusuf Kalla ini, kalau seandainya dia dihina-dina yang seperti itu, kalau Pak Jokowi mengatakan kenapa dia melaporkan Roy Suryo CS, karena dia merasa dirinya dihina sehina-hinanya begitu kan, direndahkan serendah-rendahnya. Dalam hal ini juga Pak Yusuf Kalla saya rasa juga dalam konteks yang seperti itu Mas Hersu, yang dimana ketika itu dia masih menjadi wapres dan kemudian dituduh-tuduh melakukan narasi-narasi rasial, menggunakan agama apa dan sebagainya, dan juga untuk mendukung Anies dan Sandiaga ketika itu menjadi gubernur dan juga cagup dan juga cawagup ketika itu ya. Dan kita tahu memang ini ada pertemanan ada kekerabatan yang sangat kuat memang lewat HMI antara Anies dengan Pak Yusuf Kalla ini kan sebagai sesepuh ya Pak Yusuf Kallanya, dan itu sangat-sangat wajar di di pemerintahan. Banyak sekali orang-orang HMI, ada yang berpihak kepada Pak Jokowi, ada yang mendukung Anies ketika itu, ada yang menolak Anies. Ini hal-hal yang bagi orang-orang intelektual ini hal yang sangat biasa. Tapi ternyata itu dipersoalkan dan didramatisasi, dipolitisasi oleh Silverter Matutina ini di lapangan dengan mengatakan kemudian dibenturkan soal-soal itunya begitu Mas Hersu, soal agama apa dan sebagainya. Nah inilah yang menyakitkan. Muhlisa Kalla, anak sulung Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kalla, memberikan tanggapannya terkait pernyataan Sylvester Matutina. Muhlisa Kalla menuding Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Solmed, Sylvester Matutina pembohongan publik. Tidak pernah ada pertemuan, kami tidak mengenal dia secara pribadi, tegas wanita dipanggil Lisa ini. JK sapaan akrab Yusuf Kalla menanggapi klaim Sylvester Matutina. Sylvester menyebut pernah bertemu dan berdamai secara pribadi dengan JK. Melalui juru bicaranya, Husain Abdullah, JK dengan tegas membantah pernyataan Sylvester. Husain menyebut Sylvester bohong besar. Pak JK tidak pernah mengenal, apalagi bertemu dengan Sylvester Matutina, ujar Husain Abdullah, Senin, tanggal 4 Agustus tahun 2025. Pengakuan Sylvester tidak benar dan menyesatkan. Pernyataan itu disampaikan setelah Sylvester klaim telah menjalin komunikasi dan mencapai kesepakatan damai dengan JK. Kini Sylvester berurusan hukum akibat kasus fitnah terhadap JK. Sylvester bahkan menyebut beberapa kali bertemu langsung tokoh senior Partai Golkar tersebut. Kasus Sylvester Matutina kini sedang ramai. Sylvester telah divonis 1,5 tahun penjara pada 2019. Namun hingga kini pria kelahiran ND, Flores, Nusa Tenggara Timur, tanggal 19 Juni tahun 1971 itu belum ditahan. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 itu belum menjalani hukuman.